Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan luar biasa di dalam hidup kita setiap hari. Berkat Tuhan hari ini berjalan di atas air. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalan di atas air artinya mustahil untuk dilakukan. Namun bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Seringkali kita membaca firman Tuhan namun takut untuk mempraktekkannya. Saya mau katakan, orang yang menggenapi janjinya adalah orang yang beriman dan bertindak atas apa yang firman Tuhan katakan. Mari sama-sama kita membuka kitab Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apa yang membuat Petrus dapat berjalan di atas air? Pikiran saya mencoba memberi jawab, karena Tuhan yang menyuruhnya. Namun ketika merenungkannya, jawaban itu tidak lengkap. Tuhan telah berfirman bahwa ketika kita meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tetapi pada prakteknya, tidak semua orang percaya mau meletakkan tangannya di atas orang sakit. Sepertinya kemauan kita memiliki andil cukup besar dalam hal itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rahasia Petrus dapat berjalan di atas air? Yang pertama, benar karena Tuhan yang menyuruhnya. Ketika Tuhan menyuruh seseorang, Dia juga melimpahkan kuasanya untuk memampukan orang itu melakukan perintahnya. Namun ada faktor lain yang membuat Petrus dapat berjalan di atas air, yaitu karena Petrus memutuskan untuk berani melangkah keluar dari perahu. Saya mau katakan, karena Petrus memutuskan untuk berani melangkah keluar dari perahu. Karena sekalipun Tuhan memerintahkan Petrus, jika Petrus tidak melangkah keluar dari perahu, maka dia tidak akan pernah berjalan di atas air. Pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa itu? Seringkali dalam perjalanan kekristenan saya dan saudara, kita begitu takut dan khawatir akan segala sesuatu. Padahal Yesus sudah mengatakan, "Tenang, Aku selalu bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu." Katakan amin. Keraguan kita terhadap kebenaran firman Tuhan akan membuang banyak waktu kita, sedangkan waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Membuat keputusan yang benar membuat saya dan saudara dapat melakukan lebih banyak dalam hidup ini. Yang dimaksud dengan keputusan yang benar adalah keputusan yang dibuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 18. Mengatakan jika kita meletakkan tangan atas orang sakit, maka mereka akan sembuh. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ragu atau mempertimbangkannya. Kita perlu melakukan langkah iman untuk mengatasi keraguan tersebut. Begitu juga terhadap firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44. Berkata demikian, agar kita mengasihi musuh kita. Jangan ragu terhadap firman Tuhan, lakukan saja. Mari kita mau katakan, lakukan saja. Boleh sekali lagi kita berkata, lakukan saja, lakukan saja.
Petrus yang hari itu sedang ketakutan akibat badai besar, mengambil langkah iman yang sangat luar biasa ketika Yesus berkata, "Mari datanglah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun dapat berjalan di atas air bersama Yesus. Katakan amin. Kita dapat melewati hal-hal yang kita anggap mustahil. Namun seperti Petrus, kita harus berani melangkah keluar dari perahu. Kita harus berani mengambil langkah iman untuk percaya kepada apa yang Yesus katakan. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hati saya dan saudara. Keluarlah dari perahu kita hari ini dan mulailah melangkah di atas air. Haleluya. Dalam banyak situasi yang kita alami, melakukan langkah iman itu sama sekali di luar nalar kita. Sebab keraguan dan pertimbangan kita seringkali menghambat langkah iman saya dan saudara untuk bertindak. Hal yang sangat perlu kita lakukan adalah percaya pada firman-Nya. Katakan, saya percaya pada firman-Nya. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Yesus mengharapkan respon Petrus terhadap perintahnya. Yesus ingin Petrus mempercayai perkataan Yesus, bukan pertimbangan pribadinya. Jika Petrus berpikir sejenak, kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, mungkin Petrus akan ragu dan mengurungkan niat melangkah ke atas air. Terbukti, kemudian Petrus tenggelam setelah mengalihkan perhatiannya dari perkataan Yesus kepada logikanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar merespon dengan benar setiap kali mendengar atau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Semakin kita responsif terhadap kebenaran firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. Sebab manusia berkata tidak mungkin, namun bagi Tuhan semuanya menjadi mungkin. Mari kita perhatikan hal berikut ini. Saya mau katakan, jika saya dan saudara menyadari bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam kita, Roh yang jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, Roh yang sama yang bekerja di dalam Yesus. Jika kita menyadari hal ini, kita pasti mengerti bahwa di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus, katakan amin, kita dapat melakukan banyak perkara yang kita pikir mustahil untuk dilakukan. Mau berjalan di atas air? Tentunya kita hanya bisa berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, diberkati.